Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Saya akan membacakan ayat 19 dan 24 bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar atau membaca peribahasa yang berbunyi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Artinya, ada kemiripan antara orang tua dengan anaknya. Misalnya, mama saya adalah seorang yang suka menyapa orang, supel. Tidak heran, saya juga adalah seorang yang suka menyapa orang, supel. Peribahasa lain yang mirip dengan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya adalah like father, like son. Artinya lebih spesifik. Ada kemiripan antara papa dengan anaknya laki-laki. Misalnya, papa saya adalah seorang yang suka melawak. Tidak heran, saya juga adalah seorang yang suka melawak. Namun, pernahkah kita melihat atau mengenal seorang laki-laki yang tidak mirip dengan papanya? Atau seorang yang tidak mirip dengan orang tuanya? Paling tidak, seorang anak mirip dengan salah satu orang tuanya. Mungkin seorang anak laki-laki mirip dengan papanya, atau seorang anak perempuan mirip dengan mamanya. Kalau ada seorang anak yang tidak mirip dengan orang tuanya sama sekali, maka kita akan mempertanyakan, mungkinkah dia anak kandung dari keluarga tersebut? Saudara-saudara, Yesus mengakui kemiripannya dengan Bapanya. Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah karena mengerjakan pekerjaan Allah. Bahkan dia mengerjakan pekerjaan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tidak hanya mengakui kemiripannya dengan Allah, tetapi dia juga menyatakan keselamatan kepada orang yang mau mengikutinya. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus menyatakan keselamatan kepada orang yang mengikutinya. Sudahkah kita mengikutinya? Mungkin sebagai orang Kristen, kita sudah mengakui Yesus adalah anak Allah. Dia mirip dengan Allah. Bahkan kita juga mengakui Yesus adalah Allah. Namun, sudahkah kita mengikutinya? Sama seperti Yesus, kita juga disebut anak-anak Allah. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita sudah mirip dengan Allah? Apakah kita sudah mirip dengan Kristus yang mirip dengan Allah? Jangan sampai sebagai orang Kristen yang disebut anak-anak Allah, kita lebih mirip dunia sehingga dunia mempertanyakan, mungkinkah kita anak-anak dunia? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mirip dengan Allah yang mirip dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menyapa kami, mengajar kami untuk menjadi semakin serupa Kristus yang mirip dengan Engkau sendiri ya Allah. Tolong kami dalam kehidupan sehari-hari, kami menjadi semakin serupa Kristus dengan pertolongan Roh Kudus di dalam terang. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ikan syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.